Ya, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman ya, apa saja dan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh CISU untuk mendukung penilaian kematangan digital ini. Untuk periodenya 2022 sampai 2023 gitu ya. Walaupun tadi kayaknya udah mulai dari 2021 gitu ya, tapi sebenarnya lebih efektif atau fokusnya itu kita mulai mendampingi di 2022. Nah, mungkin sebelum menceritakan apa saja yang sudah dilakukan, mungkin aku ingin menyampaikan juga gitu ya. eh, Mengenai program CISU, kemudian apa yang sudah dilakukan selama 2022, kemudian 2023, dan tantangan dan rekomendasi ya dalam melaksanakan dampingan ini. Oke, baik. Yang pertama mengenai CISU. Jadi CISU ini adalah salah satu proyek dari USAID, Country Health Information System and Data Use. Visinya kami adalah untuk mewujudkan sistem informasi kesehatan nasional yang cita-citanya ini adalah inginnya setiap stakeholder di setiap level itu dapat mengakses data yang berkualitas tinggi, yang dapat dihasilkan dari berbagai sumber data yang saling berinteroperabilitas serta menggunakan data tersebut untuk memandu terhadap kebijakan, peningkatan alokasi sumber daya, penyampaian layanan, dan kinerja sistem. Nah, jadi visinya ini sebetulnya ada tiga kata kunci gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyediakan data yang berkualitas tinggi. Kemudian juga data tidak hanya berkualitas tinggi, tapi data yang saling berinteroperabilitas dan kemudian digunakan gitu ya. Jadi ketika sudah ada datanya, terus kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan data tersebut. Jadi ada tiga mandat sih sebetulnya di situ. Kemudian tujuannya secara spesifik, CISU bertujuan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan beberapa topik kesehatan gitu ya. Jadi ada terkait kesehatan ibu dan anak, kemudian ada TB, ada COVID-19, kemudian yang baru-baru ini adalah juga terkait sistem informasi One Health gitu ya. Jadi mungkin informasi mengenai zoonotik itu juga masuk. Nah, itu menjadi mandat dari CISU untuk memperkuat sistem informasi tersebut. Dan juga tentunya terkait dengan pembiayaan kesehatan. Dan pada akhirnya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemudian di CISU sendiri untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 bidang sasaran program ya kalau kita sebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana CISU bisa mendukung untuk peningkatan tata kelola sistem informasi kesehatan. Kemudian yang kedua juga CISU mendukung peningkatan ketersediaan sistem dan interoperabilitas data kesehatan dan sistem informasi yang berkualitas. Kemudian CISU juga mendukung peningkatan analisis dan penggunaan data kesehatan. Dan yang keempat adalah CISU mendukung penguatan organisasi lokal seperti itu. Nah, jadi terkait dengan penilaian kematangan digital itu sebetulnya merupakan salah satu dari sasaran program yang pertama. Jadi untuk meningkatkan tata kelola. Karena di dalam tata kelola itu ada unsur monitoring evaluasi gitu ya. Nah, Digital Maturity Index ini merupakan salah satu tools gitu ya untuk bagaimana kita bisa memonitoring dan mengevaluasi tingkat kematangan. Jadi melalui tools ini diharapkan bisa menjadi tool monitoring dan evaluasi. Oke, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh CISU sejak 2022 secara singkat ada 5 kegiatan besar gitu ya. Yang pertama diskusi awal. Jadi di bulan Juli 2022 itu ya kami membentuk DMI Core Team gitu ya. Nah, Core Team ini terdiri dari tidak hanya Kementerian Kesehatan, tetapi juga ada asosiasi lintas sektor gitu. Kemudian ada technical working group juga gitu ya. Kemudian di diskusi awal ini juga sekaligus melakukan pengembangan instrumen dan kemudian melakukan pilot test gitu. Lalu kemudian di bulan Agustus 2022 setelah pilot test dan finalisasi instrumen ini kita lakukan di dua wilayah ya. Jadi kita lakukan di Sumut dan di DKI. Kemudian ini yang menjadi masukan bagi tim untuk bisa memfinalisasi baik instrumen maupun protokol dari penilaiannya.
Dan ketiga, yang dilakukan adalah terkait workshop sosialisasi yang dilakukan hybrid dan online. Kemudian selama bulan Oktober sampai Desember itu kami mendampingi untuk pengumpulan data, kemudian ada FGD dan ada konsensus workshop. Kemudian juga penyusunan dari pengumpulan data elektronik ya yang Bapak Ibu mungkin sudah akses juga dan sudah isi datanya di dmi.kemkes.go.id seperti itu. Kemudian ada diseminasi workshop ini mohon maaf ini di Februari 2023. Jadi setelah tutup periode pengisian di Desember 2022, kemudian setelah analisis data dan kita diseminasikan di workshop Februari 2023. Oke, nah ini mungkin tujuan dukungan dari penilaian Digital Maturity Index secara umum. Jadi mungkin tadi juga udah disampaikan di presentasi Bu Dian dan Bu Dia. Kenapa kita mendukung untuk Digital Maturity Index. Nah, pada dasarnya adalah untuk mendukung transformasi kesehatan digital di Indonesia. Dalam hal ini adalah terkait dengan satu sehat, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan untuk roadmap-nya, gitu. Nah, itu kita mendukung sebagai CISU juga mendukung Kementerian Kesehatan untuk bisa segera mengimplementasikan satu sehat. Kemudian yang kedua adalah menyediakan tools gitu ya untuk melakukan penilaian mandiri. Jadi ini sifatnya adalah self assessment. Nah, self assessment untuk menilai seberapa tingkat kematangan digital dari setiap institusi, baik itu di provinsi, di kabupaten atau di vaskes kesehatan dalam hal ini khususnya di rumah sakit dan juga di layanan primer ya yang baru saja mulai disusun seperti itu. Kemudian mengidentifikasi kemampuan interoperabilitas sistem informasi yang terfragmentasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer dan rujukan, dan juga komunitas, baik di industri, swasta, inovasi kesehatan digital. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sebetulnya dari hasil penilaian mandiri ini diharapkan nanti akan ada rekomendasi umpan balik. Nah, rekomendasi umpan balik ini adalah untuk tujuannya meningkatkan kematangan digital di setiap level tadi. Seperti itu. Jadi intinya dengan melakukan penilaian itu diharapkan setiap institusi mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan gitu ya, apa yang sudah kuat dan yang masih lemah sehingga bisa menyusun rekomendasi dan tindak lanjut. Kira-kira apa yang harus diprioritaskan nih untuk bisa meningkatkan kematangan digital di setiap level institusi tersebut. Kemudian melibatkan komunitas dan asosiasi profesional untuk mekanisme review individu terhadap tingkat kematangan digital di level provinsi, kabupaten, dan fasilitas kesehatan. Oke, di awalnya ini pengembangan instrumen kematangan digital sebetulnya di Kementerian Kesehatan sudah dilakukan ya berbagai penilaian sistem informasi kesehatan. Ada berbagai tools, antara lain misalnya untuk Health Metric Networks, kemudian ada Global Digital Health Index, kemudian juga ada SCORE, ini adalah tools dari WHO, kemudian juga ada IS for Health, ini juga sudah dipakai. Pada dasarnya adalah semua tools ini untuk mengukur berbagai aspek seperti yang kita lihat di dalam slide. Ini banyak sekali ya, jadi ada sekitar 12 aspek, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, investasi, data quality, infrastruktur, sampai dengan e-government. Jadi berbagai aspek ini kita amati seperti itu. Kemudian untuk di CISU sendiri, di CISU kami mengadopsi yang disebut SOCI ya, Stages of Continuous HIS Improvement. Nah, SOCI ini adalah salah satu pendekatan dari measure evaluation di mana untuk tingkat kematangan digital itu ada 5 domain seperti yang terlihat. Di sini ada domain leadership dan governance, kemudian ada domain ICT infrastructure, ada domain standar dan interoperabilitas, data quality and use, management and workforce. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Dian dan Bu Dia, untuk tahapannya dibagi menjadi 5 scoring ya atau 5 level. Jadi dari level yang tidak ada atau emerging, kemudian ada level repeatable, define, manage, dan optimize. Nah, di dalam tools Digital Maturity Index, SOCI ini kemudian diadopsi atau diterjemahkan menjadi skor ya. Jadi dari skor 1 sampai dengan 5 untuk setiap masing-masing kelima domain ini seperti itu. Nah, kemudian dipetakan dari parameter untuk
tools yang sudah digunakan itu terdapat bisa kita lihat ya bahwa sebentar. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini Sochi lumayan lengkap ya untuk seluruh hampir 12 parameter yang ingin diamati begitu. Jadi kemudian berdasarkan dengan itu, dengan menggunakan framework Sochi, kemudian tools Digital Maturity Index itu tersebut disusun. Kemudian selanjutnya, selain di Indonesia menjadi bagian dari program CISU, Sochi juga digunakan di 23 negara lain. Jadi mungkin Bapak Ibu yang setia mengikuti program Hotox di serial nomor 2 kalau nggak salah itu juga ada sharing ya mengenai penilaian Sochi dari Serbia dan dari Malawi gitu. Jadi kedepannya jika Digital Maturity Index ini tetap digunakan, maka ini bisa comparable dan bisa dibandingkan dengan berbagai negara yang menggunakan Sochi seperti itu. Nah, kemudian sebagai kesimpulannya instrumen penilaian DMI ini digunakan atau disusun sesuai dengan komponen ya, masing-masing komponen. Di level makro itu ada 5 komponen, kemudian di level mikro itu ada 7 komponen. Tapi pada dasarnya ini sama gitu ya, bahwa komponen 1 terkait dengan kepemimpinan dan tata kelola, komponen 2 terkait dengan manajemen sumber daya SIK, komponen 3 infrastruktur dan TIK yang pendukung, kemudian komponen 4 standar dan interoperabilitas, dan komponen 5 kualitas dan penggunaan data SIK. Ini untuk hasilnya workshop sosialisasi dan hasil pengumpulan data tadi sudah banyak dibahas. Workshop ini kita lakukan hibrid ya untuk 2022, baik untuk level makro maupun untuk level mikro di level rumah sakit. Kemudian dilakukan pengisian self-assessment. Di Februari 2023 kita lakukan diseminasi, baik ini melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian juga selain itu dihadiri oleh 200 orang peserta, kemudian juga diikuti oleh lebih banyak rumah sakit yang sekaligus saat itu ingin meningkatkan respon rate ya untuk pengisian di 2022. Kemudian untuk dukungan DMI 2023, di sini ada penyempurnaan instrumen, kemudian ada training refresher untuk di DMI Core Team, kemudian ada workshop sosialisasi, pengumpulan data, feedback dan capacity building, kemudian juga akan dilakukan diseminasi workshop di Maret 2024. Terkait dengan penyempurnaan instrumen di sini, karena tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Dia, ternyata di 2022 ini masih terdapat banyak tantangan ya, seperti misalnya ada pertanyaan yang terlalu sulit, definisi operasional yang tidak jelas, atau berbagai pertanyaan yang membingungkan dan sepertinya hanya untuk level nasional gitu ya. Jadi kemudian di-adjust, disesuaikan untuk bisa lebih bisa dipakai di level provinsi dan kabupaten. Dan juga untuk beberapa pertanyaan yang kurang jelas itu juga kami sempurnakan lagi, yang kemudian itu menjadi bagian dari sosialisasi workshop yang dilakukan di 3 wilayah di Indonesia. Jadi kita lakukan lebih menyeluruh untuk wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Oke, kemudian setelah sosialisasi ini, kemudian ada pengisian self-assessment kembali oleh Dinkes dan rumah sakit. Kemudian CISU juga mendukung untuk pendampingan pengisian ya untuk selected untuk rumah sakit dan dinas kesehatan yang terpilih gitu ya. Itu ada beberapa yang kami dampingi juga bersama dengan Kementerian Kesehatan. Ini hasil di 2023 yang grafik orange dan hijau bisa terlihat bahwa telah meningkat ya, baik itu hasil makro maupun mikro secara umum sudah meningkat. Jadi artinya secara umum bahwa level kematangan digital secara keseluruhan ini sudah lebih baik, dan juga respon rate dari institusi yang mengisi ini sudah sangat tinggi seperti itu. Oke, poin selanjutnya adalah mengenai feedback dan capacity building.
Nah, untuk 2023, CISU sangat memfokuskan pada peningkatan penggunaan hasil data Digital Maturity Index ini. Jadi, bagaimana setelah misalnya setiap institusi ya, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit, sudah mengisi begitu. Nah, itu data mau diapain gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita fokus di 2023, kita sama-sama duduk dengan Dinas Kesehatan, apa namanya, dengan rumah sakit untuk bisa menyusun tindak lanjut seperti itu. Kemudian juga untuk mendukung lebih luas lagi bersama dengan Kementerian Kesehatan, CISU mendukung untuk digital literasi. Ada dua batch ya, ada dua seri kalau tidak salah untuk hal ini yang dilakukan untuk Indonesia Barat dan Indonesia Timur waktu itu. Kemudian juga serial webinar Hotox yang hari ini berlangsung itu juga merupakan bagian dari bagaimana meningkatkan feedback dan mendukung institusi untuk bisa memberikan atau menggunakan data untuk menyusun tindak lanjut. Nah, jadi jika Bapak Ibu yang rutin mengikuti Hotox pasti sudah bisa memetakan ya, ada beberapa topik yang terkait dengan makro level, kemudian ada yang terkait dengan health facility atau rumah sakit gitu ya. Nah, semua materi ini kita simpan di dalam YouTube playlist atau kalau bisa lebih mudah bisa ke website Forkomtiknas. Jadi bagi rumah sakit yang mungkin gimana ya caranya apa namanya implementasi rekam medis elektronik gitu ya. Nah, ini semua materi sudah tersimpan dengan lengkap gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa diakses kapan saja di Forkomtiknas website seperti itu. Kemudian juga langkah lain untuk meningkatkan feedback atau action plan adalah diskusi feedback di setiap provinsi yang dalam hal ini kebetulan didampingi oleh CISU juga di DKI Jakarta, kemudian Kota Makassar, dan Kabupaten Maros. Oke, ini untuk sesi Hotox tadi, jadi untuk menyasar setiap domain dari komponen-komponen makro dan mikro. Nah, kemudian selanjutnya seperti apa gitu ya. Kegiatan selanjutnya dalam jangka pendek ini kita akan melakukan analisis data lebih final lagi. Tadi mungkin sudah ada grafik dan hasil-hasil sementara begitu. Tetapi untuk analisis data ini kita akan lakukan berbagai analisis khususnya untuk meningkatkan data validitas gitu ya. Jadi nanti hasil DMI ini kita akan cross checkkan dengan data eksternal misalnya dengan status koneksi rumah sakit ke Satu Sehat misalnya, apakah apa sesuai atau ada hal yang harus kita konfirmasi seperti itu. Kemudian juga rencananya di bulan Maret itu akan dilakukan workshop diseminasi hasil yang nanti akan dilaksanakan oleh Pusdatin, Kemenkes, kemudian didukung oleh CISU. Dan untuk workshop ini nanti rencananya akan dilakukan offline yang akan mengundang perwakilan dari Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, dan Rumah Sakit. Seperti itu. Oke, ini mungkin satu informasi ya mengenai kegiatan juga yang didukung oleh CISU. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa saat ini kami juga sudah mengembangkan tools untuk vaskes primer gitu ya, karena melihat juga fokus dari Kemenkes untuk integrasi layanan primer ini dirasakan perlu. Kemudian tools sudah diuji coba gitu ya. Untuk uji coba kita lakukan bulan Desember. Kemudian vaskes primer yang dimaksud di sini saat ini mungkin masih terbatas ya. Jadi masih untuk puskesmas, kemudian ada bidan praktek swasta, klinik swasta, atau klinik dokter gigi, tapi tidak menutup kemungkinan semua tipe vaskes primer bisa menggunakan tools ini. Kemudian hasilnya untuk instrumennya terkait dengan vaskes primer ini ada terkait dengan komponen untuk kesiapan, koneksi, dan interoperabilitas khususnya ke Satu Sehat. Kemudian ada komponen untuk kemampuan, dan komponen yang ketiga adalah infrastruktur TIK pendukung. Seperti itu. Di bagian bawah ini adalah grafik dari hasil uji coba tersebut. Oke, kemudian apa yang menjadi tantangan gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan selama pendampingan
Jadi sama mungkin tadi udah disebutkan, instrumen DMI ini dianggap masih cukup kompleks. Jadi masih menjadi tantangan mungkin bagi setiap institusi untuk melakukan self assessment. Karena jika Bapak Ibu melihat sebetulnya jenis pertanyaannya itu cukup ya kompleks ya. Jadi dalam satu pilihan jawaban itu kadang-kadang mengandung 3 kondisi gitu ya. Nah, kadang-kadang itu harus dilihat satu-satu apa kata kunci di setiap pilihan jawaban. Tetapi juga dengan melihat pilihan jawaban itu sebetulnya bersifat berjenjang ya. Jadi artinya jika level 1 sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan ke level 2 atau ke level 3 dan seterusnya sampai ke level 5. Nah, tapi yang juga menjadi tantangan, kadang-kadang setiap institusi terjebak dalam pengumpulan data. Jadi kesannya ini seperti survei gitu ya. Rumah sakit buru-buru isi data gitu ya, tapi kemudian datanya tidak dipakai gitu ya. Nah, ini sebetulnya sangat disayangkan karena sebetulnya tools ini bukan saja untuk pelaporan, tetapi juga untuk rumah sakit dan setiap institusi untuk bisa mengukur ya tingkat kematangan digital masing-masing dan kemudian bisa menyusun action plan tadi gitu ya. Jadi ini masih menjadi tantangan nih. Kadang-kadang mereka hanya mengisi seperti itu ya. Jadi ini sangat disayangkan. Kemudian juga tantangan terkait dengan penggunaan tools elektronik di mana harus menginput datanya. Ini juga kadang-kadang bisa mempengaruhi respon rate dan masih diperlukan pendampingan untuk menyusun feedback dan prioritas tindak lanjut. Kemudian tantangan untuk scaling up ke seluruh provinsi, kabupaten, rumah sakit, kita bisa lihat bahwa respon rate-nya masih belum cukup tinggi seperti itu ya, karena masih sekitar 20-30%. Kemudian rekomendasi ke depannya dari USED CISU, kami akan terus menggunakan Digital Maturity Index Tool ini sebagai alat penilaian diri atau self-assessment untuk penguatan tata kelola sistem informasi kesehatan. Jadi terkait dengan domain yang pertama, khususnya terkait dengan monitoring evaluasi. Kemudian akan terus mendukung Dinas Kesehatan dan Vaskes dalam menilai tingkat kematangan digital untuk mendukung implementasi Satu Sehat. Kemudian DMI tidak terbatas kepada penilaian ya, tetapi bagaimana kita dapat menggunakan datanya terus menerus untuk meningkatkan tingkat kematangan digital. Dan kemudian tadi mungkin di slide sebelumnya dari Ibu Dian dan Ibu Dia ada konsensus gitu ya. Jadi untuk konsensus ini adalah nilai tingkat country level gitu ya. Jadi tingkat nasional. Nah, ini untuk konsensus hanya tersedia saat ini untuk tahun 2022. Sementara di 2023 kita tidak mengambil data konsensus, maka kemudian rekomendasinya mungkin untuk dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu kita harus kembali mengambil data konsensus untuk menilai berapa sih sebenarnya tingkat kematangan digital di level nasional atau country level. Jadi untuk kedepannya dalam hal ini CISU akan terus mendukung Digital Maturity Index dan juga membutuhkan masukan dan bantuan dari Bapak Ibu kira-kira apa yang masih perlu diperkuat, kemudian strateginya seperti apa yang mungkin nanti bisa sama-sama kita kita perkuat ya untuk bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga cukup jelas dan silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Selamat sore.